kelompok yang lebih yang mau sampai ya. drama.
itu ia melewati dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hati yang oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu luka-lukanya. Ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Tante, kami akan merawatnya di sini hingga dia sembuh nantinya. Anda tidak perlu khawatir tentang pemuda itu. Di saat Anda akan kembali, dia akan baik-baik saja. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dan orang yang jatuh ke kehidupan itu? Orang yang telah menunjukkan belas kasihan, yaitu orang Samaria yang baik hati tadi. Pergilah dan berbuatlah demikian. Demikianlah drama menurut Injil Tuhan. Jadi mari kita terus menginspirasi satu sama lain dengan kebaikan dan belas kasihan seperti orang Samaria yang murah hati. Terima kasih. Halo para dewan juri, Bapak Ibu Guru, serta penonton sekalian. Kami dari kelas 4A akan membawakan drama yang berjudul Kubur Kosong. Cerita tentang kubur kosong sering dikaitkan dengan narasi kebangkitan Yesus dalam agama
sebagai Maria dan Maria Magdalena. Saya Maria sebagai prajurit kedua. Kami perwakilan dari kelas 4C akan menampilkan drama singkat Kubur Kosong. Selamat menyaksikan. Dia sangat tertarik dari Nazaret, tapi banyak orang yang percaya bahwa dia lebih dari itu. Ada legenda yang dipercayai bangsa ini bahwa raja dari segala raja akan dilahirkan di sebuah kota kecil yang bernama Bethlehem di dekat daerah ini. Mereka sebut raja-raja ini Kristus, supaya orang yang percaya bahwa dari Nazaret ini adalah Kristus yang dijadikan Kristus. Dia adalah raja yang sudah mati, dan kuburannya adalah kerajaannya. Bagaimana kamu tahu semua itu? Aku tidak tahu. Aku dengar dia mengatakan kepada murid-muridnya dia kepada orang-orang di sini naik juga, dan aku lihat dia mati. Ada tulisan di salibnya. Tulisan itu bunyinya Raja Orang Yahudi. Ada juga gempa bumi yang tidak seperti biasanya. Oh ya, kalau memang dia raja, seharusnya dia sudah mati. Apa yang bisa dia lakukan? Dia menyembuhkan orang buta, tuli, dan lumpuh. Dia juga mengusir roh jahat dan menghidupkan orang mati. Kamu tidak percaya semua itu, kan? Tidak tahu. Aku dengar dia mengatakan pada murid-muridnya bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tak seorang pun akan keluar dari kubur batu itu. Bagaimana jika para pengikutnya mencoba untuk mencuri mayatnya dan mengatakan bahwa dia sudah menepati janjinya? Kita ini prajurit, kita punya tongkat, kita bisa mengatasi. Sekarang aku mau tidur dulu sebentar. Kamu yang menjaga batu itu kalau memang kamu begitu khawatir tentangnya. Terdengar suara batu digeser ketika muncul cahaya yang terang dari dalam kubur, dan malaikat menggeser batu penutup kubur itu tanpa terlihat. Ganon, batu itu bergeser. Mayat itu hilang. Ada di mana mayat itu? Lebih baik kita lakukan satu kejadian ini. Ayo. Para prajurit lari dan meninggalkan tombak mereka. Kuburan menjadi sunyi. Perlahan cahaya diatur lebih terang. Yohana, Maria, dan Maria Magdalena masuk sambil membawa rempah-rempah untuk mengurapi orang mati. Aku senang, makanya sudah terbit. Lebih mungkin saya sekat lagi. Aku yakin Raja disuruh untuk menjadi kebaikan kepada kita di sini. Kan tidak punya alasan kepada kita di sini. Kita harus menyangki tubuh kita dengan lebih baik. Apakah menurutmu kita bisa membujuk para prajurit untuk menggeser batu itu untuk kita? Prajurit Roman, sepertinya tidak. Kita cari batu orang saja. Lihat, batu itu sudah bergeser. Ketiga wanita itu bergegas menuju kubur. Jangan takut. Aku tahu kalian mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit, sama seperti yang dikatakannya kepada kalian. Pergilah dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit. Maria dan Yohana keluar. Maria Magdalena tetap tinggal di situ sambil menangis. Ibu, mengapa engkau menangis? Aku telah diambil oleh mereka, dan aku tidak tahu di mana mereka telah mengambilnya. Siapa yang kau cari? Kah engkau beritahu? Apakah engkau yang mengambil Tuhanku itu? Tuhan, katakanlah kepadaku di mana dia sekarang, dan aku akan pergi mencarinya. Maria,
Perjamuan terakhir bersama Yesus. Perjamuan terakhir bersama Yesus. Perjamuan malam terakhir merupakan santapan malam yang diadakan oleh Kristus bersama murid-muridnya. Pada malam menjelang Yesus disalibkan, Yesus melakukan perjamuan sebelum ia berpisah dengan murid-muridnya. Drama ini dimainkan oleh Reka sebagai narator, Selin dan Yuna sebagai Tikus, Devana sebagai Petrus, dan Justin sebagai Yesus. Teman-teman, mari kita naik ke atas. Di lantai atas, sebuah rumah kita akan melihat Yesus, para murid, dan 2 ekor tikus yang berada di sudut ruangan. Aku harap mereka menyisakan sedikit makanan untuk kita pada saat mereka selesai makan malam ini. Jangan khawatir, pasti akan ada banyak makanan untuk semua orang, termasuk untuk kita para tikus. Aku mendengar langkah-langkah kaki. Hei, sang guru sudah datang. Dan 12 muridnya. Yang pasti ada lebih dari 12 murid di ruangan ini sekarang. Yesus berkumpul bersama muridnya di dalam ruangan ini beberapa tahun lalu untuk merayakan Paskah dan untuk bercerita kepada murid-muridnya mengenai sebuah rencana rahasia yang sudah dipersiapkan. Hei para murid, malam ini kita berkumpul bersama untuk hari kalinya. Kita telah melewati waktu-waktu yang menyenangkan. Dan kita juga sudah pernah melewati saat-saat yang menyedihkan. Mulai malam ini, sepertinya kita akan memasuki saat-saat yang tidak menyenangkan. Tetapi jangan takut, Tuhan sudah punya sebuah rencana. Memang benar bahwa akan ada satu dari antara kalian yang akan mengkhianati dan menyerahkan aku kepada orang-orang yang melakukan kematianku. Tetapi jangan khawatir, Tuhan sudah punya sebuah rencana. Sekarang mari kita makan. Jadi ini semua tentang waktu. Yesus mengatakan sesuatu. Kamu akan tergoncang
Di sebuah taman sekolah, Alia tampak termenung. Dunia digital telah mengalihkan perhatiannya dari kitab suci. Alia, kenapa kamu tidak ikut baca kitab suci di sekolah? Aku lebih suka main game. Budi, kitab suci itu terasa membosankan. Tapi kitab suci itu penuh makna. Yuk kita baca bareng. Hai sayang, kenapa kamu teriak lesu? Ibu, teman-teman lebih suka gadget. Aku jadi tidak tertarik lagi. Kitab suci bisa jadi teman yang baik. Apa yang ingin kamu ketahui? Di sini dikatakan tentang kasih dan pengertian. Ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Aku mulai merasakannya. Membaca kitab suci membuatku terasa lebih tenang. Apa serunya membaca kitab suci? Itu hanya sebuah cerita kuno. Justru itu, Rina, banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Anak-anak, di sini dikatakan, kitab suci bukan hanya bacaan, tetapi petunjuk hidup. Mari kita gali bersama. Ada yang mau ditanyakan? Apa ada contoh nyata dari ajaran kitab suci? Tentu, banyak orang yang mengubah hidup mereka setelah memahami pesan-pesan dalam kitab suci. Ibu, aku ingin mengajak teman-temanku untuk membaca kitab suci bersama. Itu ide yang bagus. Ajak mereka untuk merasakan keindahan dari hidup di dalamnya. Teman-teman, mari kita baca bersama. Kita bisa berbagi pemahaman dan pengalaman. Kenapa kita harus membaca ini? Kitab suci memberi kita petunjuk hidup dan membuat kita lebih memahami diri sendiri. Aku menemukan bagian yang mengajar tentang sabar. Itu sangat penting. Dan tentang berbagi, kita harus saling membantu. Ternyata banyak yang bisa kita pelajari. Aku jadi lebih terbuka. Kita terus membaca dan mengamalkan isi kitab suci. Kita bisa jadi cahaya bagi orang lain. Setiap kita bisa menyebarkan kasih dan pengertian. Mari kita teruskan membaca dan memahami kitab suci menjadi cahaya dalam hidup kita dan orang lain. Sekian penampilan drama kami pada hari ini. Di taman sekolah, di sebuah taman sekolah, Dina tampak termenung. Dia merasa hampa dan kehilangan arah. Hai Dina, kenapa kamu termenung? Aku merasa hidupku tidak ada maknanya. Semuanya terasa biasa saja. Coba berbagi. Kitab suci punya banyak pelajaran yang bisa membantu kita menemukan makna hidup. Nenek, aku merasa bingung. Sebenarnya, apa tujuan dari hidup ini? Hidup adalah perjalanan. Mari kita baca kitab suci. Terkadang jawaban datang dari sana. Kitab suci mengajarkan kita tentang cinta, pengorbanan, dan makna hidup. Siapa yang bisa berbagi pelajaran dengan mereka? Saya belajar bahwa kita harus saling menghargai dan memberi tanpa mengharapkan balasan. Tapi kadang aku merasa ajaran-ajaran itu tidak realistis. Justru itulah tantangannya. Mengamalkan itu sehari-hari adalah kunci. Aku merasa lebih baik sekarang. Kitab suci memberiku lebih banyak inspirasi dan motivasi. Betul, mari kita ajak teman-teman untuk berdiskusi, untuk membaca dan berdiskusi bersama-sama.
Tuan Jurida, Bapak, Ibu Guru, kami dari kelompok 2 kelas 5C akan menampilkan drama yang berjudul Cahaya Kitab Suci. Di taman sekolah, Alia duduk di bangku menatap ponselnya. Budi datang menghampiri. Di sebuah taman sekolah, Alia tampak termenung. Dunia digital telah mengalihkan perhatiannya dari kitab suci. Kenapa kamu tidak ikut acara baca kitab suci di sekolah? Aku lebih suka bermain game, Budi. Hai sayang, kenapa kamu terlihat lesu? Ibu, semua teman-temanku lebih suka gadget. Aku sudah tidak tertarik lagi. Kitab suci bisa menjadi teman yang baik. Apa yang ingin? Di sini dikatakan tentang kasih dan pengertian. Ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Aku mulai merasakannya. Membaca kitab suci membuatku lebih tenang. Rina datang melihat mereka. Apa serunya membaca kitab suci? Itu hanya kumpulan cerita kuno. Justru itu Rina, banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Alia dan Budi saling berpandangan. Apa ada contoh nyata dalam ajaran kitab suci? Tentu banyak orang mengubah hidup setelah memahami pesan-pesan dalam kitab suci. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 sebelum Adegan 1 di taman sekolah. Di sebuah taman sekolah, Alia tampak termenung. Dunia digital telah mengalihkan perhatiannya dari kitab suci. Alia, kenapa kamu tidak ikut lomba acara baca kitab suci di sekolah? Aku lebih suka main game Budi, membaca kitab suci sama bisa. Tapi kitab suci itu penuh makna. Yuk kita baca bareng. Hai sayang, kenapa kamu terlihat lesu? Aku lebih suka main gadget. Aku jadi Kitab suci bisa jadi teman yang baik. Apa yang ingin kamu ketahui? di sini dikatakan dengan kasih dan pengertian. Ini sangat relevan bagi kehidupan kita. Aku mulai merasakannya membaca kitab suci membuatku mulai senang. Apa serunya membaca kitab suci? Itu hanya kumpulan cerita kuno. Justru itu, Rina. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. kitab suci bukan hanya bacaan, tapi petunjuk hidup. Mari kita berkali bersama. Apa ada contoh nyata dari ajaran kitab suci? Tentu, banyak orang mengubah hidup mereka setelah memahami pesan-pesan kitab suci. Halo teman-teman, kami dari nomor undian 1. Kami akan menampilkan drama yang berjudul Cahaya Kitab Suci. Di sebuah taman sekolah, Alia tampak termenung. Dunia digital telah mengalihkan perhatiannya dari kitab suci. Hai Alia, kenapa kamu tidak mengikuti acara baca kitab suci di sekolah? Aku lebih suka main game Budi, kitab suci telah mendesakan. Tapi kitab suci itu penuh makna. Yuk kita baca bareng. Masuk. Hai sayang, kenapa kamu terlihat lesu? Ibu, semua teman lebih suka gadget. Aku jadi tidak tertarik lagi dengan kitab suci. Kitab suci bisa jadi teman yang baik, Nak. Apa yang ingin kamu ketahui? Di sini dikatakan tentang kasih dan pengertian. Ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Aku mulai merasakannya. Kitab suci membuatku merasa lebih tenang. Apa sih serunya membaca kitab suci? Itu hanya kumpulan cerita kuno. Justru itu Rina, banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Halo anak-anak, kita akan belajar tentang kitab suci. Kitab suci bukan hanya bacaan, tapi petunjuk hidup. Mari kita gali bersama. Pak, Ya, kenapa? apa ada contoh nyata dari ajaran kitab suci? Ya, tentu. Banyak orang mengubah hidup mereka setelah memahami pesan-pesan dalam kitab suci.
lebih seru aku memainkan HP. Tapi kitab suci itu penuh makna loh. Yuk kita baca bareng. Kapan-kapan aja deh Budi. Oke Alia. Selamat pagi Ibu. Hai sayang, kenapa kamu terlihat lesu? Teman-temanku lebih suka memainkan gadget. Aku jadi terpengaruhi. Dan aku tidak tertarik lagi membaca kitab suci. Kitab suci bisa menjadi teman yang baik loh. Apa yang ingin kamu ketahui? Boleh deh, aku ingin mengetahui maknanya kitab suci. Dan tadi saat di sekolah, Budi mengajak aku untuk membaca kitab suci bersama-sama. Apakah itu ide yang bagus? Ya, kamu bisa mengajak teman-temanmu untuk membaca kitab suci. Mungkin kalian akan saling mengerti. Oke deh, aku pikir-pikir dulu ya Ibu. Baiklah. Alia, ayo kita membaca kitab suci. Yaudah deh, ayo. Alia, aku udah menemukan Injilnya, yaitu Injil Yohanes bab 1 ayat 4 sampai 7. Berbunyi, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang mulai mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Wah, aku mulai merasakannya. Saat aku membaca kitab suci tersebut membuatku lebih tenang. Selamat pagi, Rina. Di, ngapain kalian baca begituan? Itu kan membosankan. Lebih baik main gadget. Justru itu, Rina. Pelajaran berbagai bisa kita ambil dari buku ini. Ya sudah deh, Budi. Tapi, bentar lagi kita akan masuk ke sekolah. Oh iya ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ada yang tahu tema kita hari ini tentang apa? Nggak tahu sih, Pak. Tema kita hari ini tentang kitab suci. Karena ini adalah bulan kitab suci nasional. Jadi, apakah ada yang tahu arti dari Injil Yohanes bab 1 ayat 4 sampai 7? Saya, Pak. Oke, Budi, apa? Artinya kita saling mengasihi karena kasih berasal dari Tuhan. Oke, bagus Budi. Oke, karena bel sudah berbunyi, kalian boleh pulang. Oh, kita doa bersama. Oke. Bapak, Guru, kita berdoa bersama. Amin. Ibu, aku sudah memutuskan aku akan mengajak teman-temanku untuk membaca kitab suci bersama-sama. Bagus sekali, ajak mereka untuk merasakan keindahan dan hikmah yang terkandung di dalamnya ya. Oke, Bu. Teman-teman, mari kita membaca kitab suci bersama-sama. Kenapa kita harus membaca ini? Kitab suci memberi kita petunjuk dan membuat kita lebih memahami diri sendiri. Betul. Wah, bagus sekali ya. Guys, aku menemukan bagian yang mengajarkan kita tentang sabar. Itu sangat penting. Ada di ayat Injil Korintus bab 1 ayat 13. Kasih itu sabar dan kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dan yang berbagi, kita harus saling bantu. Ternyata banyak yang bisa kita pelajari dari kitab suci. Aku jadi lebih terbuka. Ya. Selamat siang, kami dari kelompok 4 akan menampilkan drama yang berjudul Cahaya Kitab Suci. Kitab Suci. Di sebuah taman sekolah, Alia tampak terbunuh. Dunia digital telah mengalihkan perhatiannya dari kitab suci. Alia, kenapa kamu tidak ikut acara baca kitab suci di sekolah? Aku tidak tertarik dengan game, Budi.
itu. Di rumah, Arya masuk dan melihat ibunya membawa kitab suci. Hai sayang, kenapa kamu terlihat lesu? Ibu, semua teman lebih suka gadget. Aku tidak tertarik lagi dengan kitab suci. Kitab suci bisa menjadi teman yang baik. Apa yang ingin kamu ketahui isi dalam kitab suci itu? Emangnya apa saja isi dari kitab suci? Teman bilang itu hanyalah kumpulan cerita kuno. Alkitab adalah kumpulan firman Tuhan yang berisi tentang tuntunan yang berisi yang terkandung di dalamnya. Baiklah, aku akan mencoba membacanya. Kitab suci. Ini dikatakan tentang kasih dan pengertian. Ini sangat relevan bagi kehidupan kita. Terima kasih ya Budi. Rina datang melihat mereka. Apa sih untungnya membaca kitab suci? Itu hanyalah kumpulan-kumpulan cerita kuno. Kitab suci memberi kita pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil. Kitab suci bukan hanya bacaan, tetapi petunjuk hidup. Ayo kita gali bersama. Pak, Ya, ada apa? apakah ada contoh nyata dari kitab suci? Ya, tentu banyak orang mengubah hidup mereka karena telah memahami isi-isi dari kitab suci. Begitu ya Pak? Ibu, aku ingin mengajak teman-temanku untuk membaca kitab suci bersama. Itu ide yang bagus Arya. Ajak mereka untuk merasa keindahan dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Baik, aku akan menyiapkannya. Teman-teman, yuk kita membaca kitab suci. Kita bisa berbagi pengalaman dan Untuk apa kita membaca ini? Itu hanyalah kumpulan cerita kuno. Kitab suci memberi kita petunjuk hidup dan membuat kita lebih memahami diri sendiri. Baiklah, aku akan mencoba bacanya. Semua mulai membaca dan berdiskusi. Teman-teman, aku telah menemukan yang mengajarkan tentang sabar. Itu sangat penting. Dan tentang berbagi, kita harus saling membantu. Mereka pun berdiskusi bersama. Wah, ternyata kitab suci lumayan menyenangkan ya. Aku jadi lebih terbuka. Nah kan, maka dari itu kita selalu membaca kitab suci. Pada suatu hari, di sebuah taman sekolah, Dina tampak termenung. Dia merasa hampa dan kehilangan arah. Hei Dina, mengapa kamu terlihat murung dan sedih? Aku merasa hidup ini gak ada artinya, semuanya terasa biasa saja. Coba deh baca kitab suci ini. Banyak pengajarannya dan banyak membantu untuk menemukan makna hidup. Ya udah yuk. Yuk. Singkat cerita, Dina pun pulang sekolah. Dia mengunjungi Nenek Siti yang sedang menyiram tanaman. Dor, astaga, nenek kaget nak. Ada apa? Maaf ya nek, aku merasa bingung. Sebenarnya apa sih makna hidup ini? Nah, hidup ini adalah perjalanan. Mari kita membaca kitab suci bersama. Terkadang jawaban datang dari sana. Markus bab 1 ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia.
Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Oh, berarti Nek, dari Injil ini Yesus yang kita sebut sebagai Tuhan mencari muridnya tanpa memandang statusnya. Seperti kita sebagai umatnya juga tidak boleh memandang status orang. Iya benar nak. Oh begitu ya Nek. Ya udah Nek, terima kasih ya. Sama-sama nak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang matematika ya. Siap Bu. Oh iya, Ibu hampir lupa. Hari ini kan ada ulangan MTK. Ibu hampir lupa sih. Emangnya ada ulangan MTK? Heh, Sari, bangun dong. Tolong bangun dia dong. Apa sih? Heh, Sari, kok kamu tidur di belakang Ibu sih? Maaf Bu, saya ketiduran soalnya kemarin saya begadang. Ya udah kalau gitu kita akan lanjutkan ulangannya. Ibu akan kasihkan kalian 1 jam ya. Yang ketahuan nyontek, Ibu akan kurangi nilainya. Nomor 1, nomor 1. Nomor 2, nomor 2. Cek. Nomor 6 apa? Kalau nggak salah D deh. Oke, udah 1 jam. Ayo, mana? Kumpulkan sini. Jadi segitu aja ya pelajaran Ibu hari ini. Sekian, selamat siang. Siang Bu. Apaan sih? Tiba-tiba banget ulangan MTK, padahal kita gak ada belajar sama sekali. Iya tuh. Udah matematika, ulangan gerakan, plus habis itu udah dikasih materi. Iya, terus materinya pun udah ada di ulangan. Susah semua soalnya. Ya tahu, bikin pusing otak kita aja. Iya, apaan banget. Males banget. Selamat siang Pak Guru. Siang anak-anak, tolong keluarkan buku PAK-nya ya. Ya, Pak, saya tidak membawa buku. tidak apa-apa ya nak, lain kali jangan lupa untuk membawa buku. Dan kamu bisa berbagi dengan sebelahnya. Ya Pak. Jadi kitab suci mengajarkan kita tentang cinta, pengorbanan, dan makna hidup. Siapa yang bisa berbagi pelajaran dari pengalaman mereka? Saya Pak. Jawab. Saya belajar bahwa kita harus saling menghargai dan memberi tanpa mengharapkan balasan. Tapi kadang aku merasa ajaran-ajaran itu tidak realistis. Justru disinilah tantangannya. Mengamalkan ajaran itu sehari-hari adalah kunci. Bel pun berbunyi. Sekian ya dari pelajaran Bapak. Terima kasih. Selamat siang Pak. Sekarang aku merasa lebih baik. Ajaran kitab suci ini memberiku banyak inspirasi dan motivasi. Betul, mari kita ajak teman-teman yang lain untuk berdiskusi bersama. Ya udah, yuk. Nenek, aku ingin sekali mengajak
bisa berbagi pemahaman. Apa yang kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang makna hidup dan bagaimana kita bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Di sini ada ayat tolong menolong. Itu penting untuk kita lakukan setiap hari. Kita juga tidak boleh lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Ternyata banyak yang bisa kita pelajari. Mungkin aku bisa mulai mencoba mengamalkan ajaran ini. Kita adalah generasi muda yang membawa perubahan yang sangat besar. Kita juga bisa membuat dunia ini lebih baik dengan tindakan kita. Mari kita jadikan ajaran kitab suci ini sebagai pedoman hidup kita. Setiap dari kita memiliki peran untuk menyebarkan kasih dan kebaikan. Selamat pagi Alia. Kenapa kamu tidak ikut acara baca kitab suci? Aku lebih suka main game, Budi. Kitab suci terasa membosankan. Tetapi kitab suci itu sangat penuh makna. Yuk kita baca bareng. Masuk. Hai sayang, kenapa kamu terlihat lesu? Ibu, semua teman aku lebih suka gadget. Aku jadi tidak tertarik lagi. Memangnya kitab suci bisa membuat kita merasa menjadi lebih tenang? Bisa. Kitab suci bisa jadi teman yang baik. Apa yang ingin kamu ketahui? Lihat ya, di sini dikatakan tentang kasih dan pengertian. Ini sangat sungguh relevan dengan kehidupan kita. Aku mulai merasakannya. Membaca kitab suci membuatku merasa menjadi lebih tenang. Apa sih seru membaca kitab suci? Itu kan hanya kumpulan cerita kuno. Justru itu Rina, banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Selamat pagi murid-murid. Kita hari ini akan belajar agama. Kitab suci bukan hanya bacaan, tapi petunjuk hidup. Mari kita gali bersama. Bapak, saya izin bertanya. Apa ada contoh nyata dari ajaran kitab suci? Tentu, banyak orang mengubah hidup mereka setelah memahami pesan-pesan dalam kitab suci. Teman-teman, mari kita baca bersama. Kita bisa berbagi pemahaman dan pengalaman. Kenapa kita harus membaca ini? Kitab suci adalah petunjuk hidup dan membuat kita untuk lebih memahami diri sendiri. Aku menemukan bagian yang mengatakan kata-kata tentang hal ini. Dan tetap berbagi, kita harus saling membantu. Ternyata banyak yang bisa kita pelajari. Aku jadi lebih terbuka. Sekolah dasar Mangurilu Santo Yosef kita pamer dan juga tes cerdas dan terampil. Guru-gurunya hebat, mampu mengasah kecerdasan peserta didik. Sekolah yang berprestasi, sekolah yang membanggakan, sekolah yang menjunjung tinggi 10 keutamaan pangudi luhur. Dasar karakter kami Pancasila berkarakter cerdas dan terampil, itulah moto sekolah kami. Tak berprestasi, sekolah dasar Panguri Luhur Santo Yosef Ketapang hadir untuk membentuk karakter, kecerdasan dan keterampilan peserta didik. Sekolah dasar Panguri Luhur Santo Yosef Ketapang hadir untuk membentuk karakter, kecerdasan dan keterampilan peserta didik. Mampu memberikan pelayanan terbaik di bidang pendidikan. Kami adalah Panguri Luhur 10 pertama Panguri Luhur, tumbuh dan berkembang di setiap langkah kami. Oh yeah 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 yeah. Sekolah yang berprestasi,
Sekolah yang membanggakan, sekolah yang menjunjung tinggi, 10 keutamaan Pangudi luhur. Dasar karakter kami Pancasila.